قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri dari pasangan Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman, dilahirkan tahun keempat kenabian. Ketika masih sangat belia, sekitar umur 6-7 tahun, ia dipersunting oleh Rasulullah SAW di Mekah 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dan saat berusia 9 tahun, ketika ia di Madinah setelah kepulangan dari Perang Badar di bulan Syawal tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW baru menunaikan kewajibannya sebagai suami kepadanya. Setelah resmi menjadi istri Rasulullah SAW, ia pun mendapatkan gelar Ummul Mukminin. Selain gelar, ia juga memiliki kesempatan yang cukup banyak berada di dekat Rasulullah SAW. Terlebih lagi ketika beliau berada di rumah dan kamar. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah dikenal sebagai satu-satunya sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ia menduduki posisi keempat setelah sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Anas bin Malik. 2.210 butir hadis telah berhasil ia dapatkan baik dari Rasulullah SAW secara langsung atau dari sahabat lainnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan Fatimah Az-Zahra. Dan salah satu muridnya adalah Hasan Al-Basri, Al-Aswad bin Yazid, Sa'id bin Musayyid, dan Atta bin Abi Rabah. Kepakarannya dalam hadis tidak dapat diragukan lagi. Bahkan ia tidak segan-segan mengoreksi hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya. Salah satunya adalah riwayat Ibnu Umar di dalam Sahih Al-Bukhari yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang mati itu akan diazab sebab tangisan orang yang masih hidup. Hadis tersebut menunjukkan bahwa jika keluarga yang ditinggalkan mati itu menangisi si mayit, maka akan memperberat siksa bagi si mayit. Mendengar hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar tersebut, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdirrahman atau Ibnu Umar. Sesungguhnya ia tidaklah berdusta, karena kenyataannya Nabi SAW memang pernah bersabda itu. Namun mungkin beliau lupa atau khilaf. Sungguh Rasulullah SAW ketika itu melewati jenazah wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya. Lalu Rasulullah bersabda, sungguh mereka menangisi si mayit, sedang yang mati tetaplah diazab di dalam kuburnya." Artinya, tidak ada gunanya tangisan keluarga mayit tersebut untuk si mayit. Dan hadis Aisyah radhiyallahu anha selaras dengan ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 164 yang artinya, "Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Jadi, makna hadis tersebut adalah tangisan keluarga tidak akan menambah siksaan mayit di dalam liang kubur. Konfirmasi Aisyah radhiyallahu anha terhadap periwayatan para sahabat yang ia anggap perlu diluruskan pemahamannya ini terbilang banyak. Bahkan sudah dimuat dalam satu kitab khusus yang disusun oleh Bahruddin Az-Zakasi dengan judul Al-Ijabah Lima Istadakahu Aisyah ala Sahaba. Selain dalam bidang hadis, ia juga dikenal ahli dalam ilmu faraid atau pembagian harta waris. Karena itulah banyak para sahabat yang bertanya dengannya
tentang faraid dan ia pun mampu menjawabnya. Tidak hanya itu, Sayyidah Aisyah juga dikenal sangat alim dalam segala bidang. Bahkan Az-Zuhri, salah satu tabi'in yang menjadi muridnya, mengandaikan seandainya ilmu Aisyah, ilmu seluruh istri Nabi dan ilmu seluruh wanita dikumpulkan, maka ilmu Aisyah lebih afdol. Pujian juga datang dari Atta. Ia mengatakan bahwa Aisyah adalah manusia yang paling faqih dan alim, dan paling bagus pendapatnya secara umum. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengakui kehebatan istrinya ini. Keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya adalah seperti keutamaan bubur sarit dibandingkan semua makanan. Tidak hanya itu, Aisyah juga mendapatkan sanjungan dari malaikat Jibril alaihissalam dengan menitipkan salam lewat Rasulullah SAW untuknya. Maka Aisyah menjawab, "Alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh." Engkau dapat melihat apa yang tak dapat aku lihat. Keutamaan Aisyah lainnya adalah ia satu-satunya istri Rasulullah SAW yang masih gadis ketika dipersunting. Sayyidah Aisyah juga mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan surat An-Nur ayat 11 sampai 26, khusus untuk membebaskan Sayyidah Aisyah dari fitnah yang dikenal dengan hadisul ifki atau berita bohong. Ayat tersebut memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa Aisyah adalah wanita yang suci dan tidak pernah terlibat perselingkuhan dengan Sofyan bin Mu'attal, sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum munafik kepadanya. Sosok yang ditinggal wafat Rasulullah SAW ketika berusia 18 tahun ini meninggal dunia ketika tahun ke-57 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa ia wafat malam Selasa tanggal akhir bulan Ramadan tahun 58 Hijriah dan dimakamkan malam hari setelah sholat witir di Baqi sesuai permintaannya. Abu Hurairah turut menyolati jenazahnya, sedangkan keponakan-keponakannya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar turut membantu proses pemakamannya. Demikianlah sekelumit kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sosok perempuan cerdas dan kritis dan sangat memiliki andil penting dalam periwayatan hadis, terlebih hadis masalah keluarga, kewanitaan, dan personal Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW menikahi banyak istri memiliki banyak tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, agar sunnah-sunnah beliau bisa tampak. Peran istri-istri beliau agar sunnah-sunnah yang biasa beliau lakukan di rumah itu bisa tampak. Seandainya beliau hanya beristrikan satu atau dua istri saja, maka hadis-hadis yang diriwayatkan sangat sedikit. Yang kedua, untuk menundukkan hati kabilah-kabilah agar mereka memeluk Islam. Misalnya adalah Safiyah binti Huyai yang berasal dari Yahudi, agar orang-orang Yahudi ini masuk Islam. Peran istri Rasulullah SAW begitu besar dalam perkembangan Islam di masa awal. Dengan banyak istri mereka bisa mengajarkan ilmu agama Islam kepada para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang soleh di zamannya.
Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.